Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi singkat dengan tema moderasi beragama sebagai jalan tengah umat Islam. Tema ini saya rasa sangat penting karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian kami jadikan kamu umat yang wasat, pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Nah, dalam potongan ayat ini Allah menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang pertengahan, umat yang moderat, umat yang seimbang, yang tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Nah, moderasi beragama ini berarti sikap tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Tidak berlebihan, tidak fanatik, dan tidak pula meremehkan ajaran agama. Moderasi adalah keseimbangan antara keyakinan yang kuat dan sikap toleran terhadap perbedaan. Adapun ada 4 pilar utama ya dalam moderasi beragama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi Islam mengajarkan untuk cinta terhadap tanah air karena ini adalah merupakan bagian dari iman. Hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Yang kedua adalah toleransi, menghargai perbedaan, ya, perbedaan dalam keyakinan, suku, budaya, dan pandangan. Ini adalah pilar yang kedua. Kemudian pilar moderasi yang ketiga adalah anti kekerasan. Islam menolak segala bentuk kekerasan dan mengajarkan perdamaian. Ini banyak sekali disampaikan ya di dalam ayat Allah maupun di dalam hadis itu disampaikan. Kemudian akomodatif terhadap budaya. Islam mampu berdialog dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara pentingnya moderasi, ya, khususnya bagi generasi muda, karena mereka adalah penerus bangsa. Jika mereka ini tumbuh dengan sikap moderat, maka akan tercipta masyarakat yang damai, yang harmonis dan penuh persaudaraan. Sebaliknya, jika generasi muda ini terjebak dalam ekstremisme, maka akan muncul perpecahan dan konflik. Karena generasi muda itu masih dalam kondisi yang kadang labil, membara, ya, maka ketika dia mampu melaksanakan sikap yang moderat ini, maka akan lahirlah kedamaian.
kalau kemudian terjadi ekstremisme, fanatisme, maka ini akan menimbulkan kekerasan, memecah belah umat, bahkan merusak citra Islam sebagai agama yang rahmat. Nabi Muhammad SAW bersabda, hindarilah sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang sebelum kamu adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, kemudian apa sih contoh praktek moderasi? Di lingkungan sekolah misalnya, moderasi ini bisa diwujudkan dengan menghargai teman yang berbeda agama, bekerja sama dalam kegiatan yang dilaksanakan, ya, mungkin yang bersifat sosial. Kalau di masyarakat juga bagaimana kita bisa bergotong royong, bermusyawarah, saling membantu tanpa kita kemudian memandang latar belakang. Nah, hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan moderasi beragama ini sebagai salah satu pedoman dalam hidup kita. Dengan sikap moderat, kita bisa menjaga persatuan bangsa, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menghadirkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi umat yang wasat, umat yang seimbang, umat yang membawa kedamaian. Kita latih dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita bersama. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.